Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Branding merupakan hal yang paling esensial jika di zaman sekarang, apalagi kaitannya dengan program studi. Program studi harus memiliki branding yang kuat agar menjaring mahasiswa baru setiap tahunnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana program studi DKV UPN ini menjaring banyak mahasiswa baru setiap tahunnya menggunakan strategi yang stabil. Kenalkan, aku Zainufri Aziz as a project lead. Kenalkan, aku Ivan sebagai strategis dan impact analysis. Kenalkan, aku Rizky Pradana sebagai visual arsitek. Aku Nova Saramapi sebagai assessor dan solution planner. Perkenalkan, nama aku adalah Ambre, Research and Problem Analytics. Terbelakang disebutkan bahwa brand awareness merupakan hal yang paling esensial dalam sebuah program studi. Nah, brand awareness merupakan bukan lagi sebagai additional thing, melainkan sebagai must thing yang harus dicapai dalam program studi. Karena brand awareness erat kaitannya dengan citra yang terbentuk di masyarakat. Sebenarnya program studi DKV UPN ini memiliki potensi besar untuk show off kepada masyarakat, tetapi tidak dioptimalkan dengan baik. Masuk ke rumusan masalah, kita akan mengangkat tiga problem utama. Yang pertama yaitu mengapa brand awareness Prodi DKV UPN ini sangat rendah di masyarakat. Kemudian strategi apa yang efektif ketika kita implementasikan pada program studi DKV UPN ini. Kemudian media yang kita gunakan, media apa yang efektif. Kemudian tujuannya jelas, yaitu bagaimana cara kita mengefektivitaskan branding Prodi DKV UPN ini agar dikenal luas di masyarakat. Brand awareness itu penting untuk membangun hubungan antara program studi desain komunikasi visual eh, dengan calon mahasiswa. Kesadaran merek mencangkup pengenalan nama, reputasi akademik, kualitas pengajaran, dan prospek lulusan yang dapat meningkatkan daya tarik prodi di tengah persaingan pendidikan tinggi. Pengertian Gen Z. Gen Z itu apa sih? Gen Z itu generasi yang tumbuh di era digital dan sangat akrab dengan teknologi serta media sosial, contohnya TikTok, Instagram, dan YouTube. Lalu, peran desain komunikasi visual. Program studi DKV berperan penting dalam menyiapkan SDM industri kreatif, sehingga brandingnya itu harus mencerminkan kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan teknologi. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan, awareness, dan minat calon mahasiswa terhadap program studi DKV ini. Lalu, lokasi dan populasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan sasaran responden siswa SMA atau SMK sederajat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data. Kami melalui metode survei, yaitu menggunakan platform platform Google Form. Di sini pengetahuan tentang DKV dan minat terhadap DKV ini lumayan banyak ya. Lalu yang penting ini adalah mengetahui tentang DKV UPN. Ini yang eh, tidak tahu ini sangat banyak ya, hampir 72%. Lalu ada platform yang sering digunakan sehari-hari, yaitu TikTok dan Instagram. Next, yang terakhir adalah pembahasan. Rendahnya brand awareness program studi di KV UPN Veteran Jawa Timur ini menunjukkan bahwa promosinya itu masih kurang, belum sesuai dengan pola komunikasi generasi Gen Z, di mana Gen Z ini lebih suka responsif terhadap visual yang kuat, narasi yang relatable, serta pendekatan emosional dan interaktif. Generasi Gen Z ini cenderung menghindari komunikasi satu arah. Mereka lebih suka dua arah, seperti pada konten digital. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan strategi konten marketing yang berbasis visual, storytelling personal, dan platform digital yang sesuai dengan karakteristik mereka. Di era digital yang serba cepat, kemampuan menyampaikan pesan secara visual dan strategis menjadi keahlian yang sangat berharga, khususnya saat berkomunikasi dengan generasi muda seperti Gen Z. Materi ini dirancang untuk membantu peserta memahami cara merumuskan ide kreatif dan merancang media kampanye yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga relevan dengan karakter, nilai, dan pola pikir Gen Z. Selanjutnya ada strategi komunikasi digital, yaitu yang pertama ada Instagram dan TikTok. Gen Z hidup di dunia serba cepat, visual dan emosional. Maka pendekatan terbaik adalah melalui platform seperti Instagram dan TikTok.
Yang pertama ada sehari jadi anak DKV. Yang kedua ada 60 detik proses karya. Dan yang ketiga ada hashtag DKV Tips. YouTube cocok untuk menyampaikan narasi yang lebih dalam, inspiratif. Berikut konten yang efektif seperti YouTube, yaitu yang pertama ada testimoni alumni. Yang kedua ada behind the final project. Dan yang ketiga ada hashtag DKV Talk. Yang keempat ada creative journey. Hashtag, yaitu menjadi alat penting membentuk identitas, memperkuat komunitas. Strategi aktivasi itu mendorong partisipasi siswa dan komunikasi komunitas kreatif. Strategi aktivasi dilakukan melalui yang pertama adalah hashtag challenge. Yang kedua ada user generate content. Berikut ini merupakan tahapan aktivasi tahunan. Nah, latar munculnya strategi implementatif ini langsung merupakan pengembangan langsung dari bab perancangan strategi, khususnya dari ide konten naratif sehari jadi anak DKV. Nah, studi kelayakan proyek ini memastikan efektivitas strategi branding yang dirancang dilakukan studi kelayakan berdasarkan eksternal, tren pasar, identifikasi stakeholder, serta kesiapan internal dari sisi teknis, SDM, dan pembiayaan. Nah, perbandingan komentar ini diambil dari DKV ITS. Secara konsen, dari DKV ITS itu memberikan citra institusinya lewat konten basis proses. Sedangkan sebaliknya dari DKV UPN Veteran Jawa Timur cenderung hanya mempublikasikan hasil akhir dan prestasi formal. Next. Untuk pelaksanaan kegiatan, strateginya nama proyek yaitu strategi branding mingguan sehari jadi anak DKV UPN. Jadi serial ini konten mingguan terbentuk dari dokumenter drama sinematik yang mendokumentasikan satu hari kehidupan mahasiswa di KP UPN secara otentik dan naratif, sesuai dengan tugas atau aktivitas nyata yang sedang mereka jalani. Dan berfokus satu mahasiswa sebagai tokoh utama. Oke, selanjutnya ada struktur konten tiap episode. Di segmennya itu ada opening profile, tugas minggu ini, proses produksi, behind the scene, refleksi dan kutipan, dan penutup. Oke, nilai lebih sehari jadi anak di KP UPN. Aspeknya dari relevansi Gen Z, dinilai dari visualnya, personal, singkat, dan lain-lain. Dan aspek kedekatan emosional, aksesibilitas promosi, pembentukan identitas, prodi, kaya bahan ulang, itu buat penilainya. Di sini ada UGC, User Generate Content, privasi komunitas. Sebagai pelengkap strategi konten utama, buatan pengguna dihadapkan untuk melibatkan komunitas luar, khususnya siswa SMA atau SMK, dan calon mahasiswa yang mengikuti atau melihat konten serial ini. Indikator keberhasilan. Jadi indikatornya konsistensi rilis, engagement rate, rates konten, followers baru, partisipasi UGC, dan feedback positif. Analisis resiko adalah proses untuk mengidentifikasi kontensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program seperti merumuskan solusi perencanaan agar resiko tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Resiko teknis, resiko sumber daya manusia, terus resiko komunikasi dan citra, resiko audiens, resiko kompetitor, strategi peningkatan brand awareness program studi desain komunikasi visual DKV UPN Veteran Jawa Timur perlu dirancang dengan pendekatan yang adaptif. Terdapat pola konsumsi media dan generasi muda khususnya Gen Z sebagai target utama. Oleh karena itu, pendekatan promosi konvensional yang bersifat interaktif satu arah cenderung kurang efektif jika tidak imbangi dengan konten yang relevan secara emosional dan estetik. Membangun citra positif kolaborasi dengan alumni, influencer kreatif maupun komunitas desain juga berpotensi memperluas jangkauan peserta serta memberikan validasi sosial yang kuat. Dengan hal ini secara langsung akan berdampak pada tumbuhnya minat calon mahasiswa untuk memilih program studi ini sebagai pilihan masa depan yang menjanjikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.